misalkan Bapak Ibu mau edit video menggunakan KineMaster, tinggal buka aja KineMasternya ya, seperti ini ya. Jadi lebih tampilannya lebih besar ya dibandingkan dengan kita mengeditnya di handphone kita Bapak Ibu ya. Jadi ini lebih besar dan ini tanpa delay Bapak Ibu ya. Kalau menggunakan atau connectnya menggunakan WiFi itu ada delaynya, tapi kalau ini Bapak Ibu tidak delay sama sekali. Handphone laptop kita jadi bukan lagi kecil seperti layar handphone, tapi ini lebih besar Bapak Ibu. Dari handphone saya loh Bapak Ibu ya, dan ini tidak delay sama sekali, ini cukup bagus ya. Untuk main games juga ya, buat teman-teman yang suka main games ini bisa dicoba nih ya, ini cukup menarik. Oke, itu saja Bapak Ibu. Jadi nah ini bisa di mirrorkan menggunakan kabel USB kita ya Bapak Ibu ya, kabel data yang selamat pagi Bapak Ibu guru, teman-temanku semua dimanapun Anda berada saat ini, tentunya di seluruh Indonesia. Apa kabar? Yang pasti sehat selalu dan tetap semangat ya. Kembali bersama saya, dan kali ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara menampilkan layar handphone kita ke laptop atau ke PC ya, tanpa delay sedikit pun dengan menggunakan kabel ya, kabel data. Nah, kalau yang sesi kemarin Bapak Ibu saya memberikan tutorial tentang bagaimana menampilkan layar handphone kita dengan cara beberapa cara ya, tapi kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menampilkan layar handphone kita dengan menggunakan kabel data yang sering kita gunakan untuk mencas handphone kita ya Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja, dan ini cukup bagus karena tidak delay sama sekali Bapak Ibu ya. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini layar handphone saya ya, layar handphone saya sudah saya sambungkan ke PC yang ada ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini caranya yang pertama kita mulai dari handphone dulu Bapak Ibu ya, dari handphone kita. Nah, kali ini saya menggunakan handphone Vivo ya, handphone Vivo. Nah, kita silakan masuk, kita mau aktifkan ada satu aplikasi di handphone kita yang akan kita aktifkan dengan cara silakan masuk ke settingan ya, settingannya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan handphone lain sama saja, jadi Bapak Ibu silakan masuk ke settingannya saja, kemudian silakan masuk ke sistem manajemennya, kemudian silakan pilih about phone atau tentang handphone ya, tentang handphone atau telepon kita ya. Silakan diklik saja. Nah, di sini Bapak Ibu, nah kalau Bapak Ibu menggunakan handphone lain, silakan memilih mencari ya di menu handphone Bapak Ibu di settingannya. Silakan cari yang namanya ini Bapak Ibu ya, cari software version, atau kalau handphone Xiaomi biasanya Mi version ya. Jadi silakan diklik saja yang ini Bapak Ibu ya, yang software version ini ya, version. Jadi silakan diklik ini, biasanya kliknya ini kita mau mengaktifkan yang namanya USB debugging ya. Jadi kita aktifkannya mulai dari sini, dari software version ini ya. Mungkin di handphone Bapak Ibu namanya beda ya, Mi version kalau Xiaomi atau yang lainnya. Jadi silakan diklik saja sebanyak 7 kali atau lebihnya gitu ya. Nah, biasanya sampai muncul tulisan di bawah no need ya, tidak perlu, karena kita sudah menjadi developer gitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah
kalau sudah seperti ini silakan kembali ke di sini karena berbahasa Inggris namanya developer option ya, ini Bapak Ibu ya, developer option atau opsi pengembang kalau bahasa Indonesianya. Silakan diklik saja. Nah, di sini silakan Bapak Ibu cari yang namanya USB debugging ini ya, USB debugging. Nah, silakan diaktifkan ya, silakan diaktifkan sampai warna seperti ini, kemudian oke saja. Nah, di situ saja Bapak Ibu yang perlu kita aktifkan. Nah, kalau kita sudah aktifkan ini ya, kita sudah aktifkan USB debugging ini sudah selesai di pengaturan handphone kita. Jadi kita bisa kembali. Mungkin kalau di handphone lain, kalau di handphone Xiaomi hanya itu saja yang diaktifkan Bapak Ibu ya, USB debuggingnya saja, karena kita akan menggunakan kabel data yang sering kita gunakan ya. Kembali saja. Oke, di sini Bapak Ibu sekarang kita akan mengkonekkan ke laptop kita ya, dengan cara di sini Bapak Ibu. Nah, kabel datanya di sini Bapak Ibu. Nah, ini kabel data yang ini yang sering kita gunakan untuk cas handphone ya. Ini biasa ya Bapak Ibu ya, kabel biasa. Silakan yang ini colokkan ke apa namanya, ke laptopnya. Silakan dicolokkan ke laptop ya, yang besarnya sini. Kemudian yang kecil silakan yang ini silakan colokkan ke handphone ya, ke handphone Bapak Ibu ya. Silakan di sini ya, colokin saja. Oke, kalau sudah di sini kita settingan untuk apa namanya, untuk handphone sudah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke settingan di laptop ya, settingan di laptopnya. Ini saya tutup dulu. Oke, sekarang kita akan masuk ke settingan di laptop kita ya, settingan di laptop. Silakan masuk ke Google kita ya Bapak Ibu ya, karena kita akan mendownload satu aplikasi di sini ya. Silakan klik saja di sini, itu namanya github ya .com, github.com yang ini ya Bapak Ibu ya. Ya silakan ya, github.com. Jadi yang Gary Mobile SCRC PY ya, jadi screen copy namanya ya. Silakan masuk ke sini. Kemudian di sini Bapak Ibu silakan mencari yang akan kita download di laptop kita. Nah, di sini ada pilihannya Bapak Ibu di sini ya, yang di sini ya ada SCRC PY atau screen copy. Nah, di sini versinya yang sudah 1.16, jadi yang terbaru Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilihan ya, silakan Bapak Ibu mendownload sesuai dengan laptop Bapak Ibu ya, sesuai dengan laptop Bapak Ibu. Nah, laptop Bapak Ibu apa namanya, bitnya berapa gitu ya, yang berapa, yang 32 atau yang 64 bit. Nah, laptop saya gunakan yang 64 bit ya, yang biasanya yang lama biasanya 32 bit ya Bapak Ibu. Silakan tinggal dipilih aja di sini ya, kalau Bapak Ibu pakai Windows ya. Ini saya tunjukkan yang menggunakan Windows ya Bapak Ibu ya. Jadi Windows yang 64 bit atau yang 32 bit ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek laptop Bapak Ibu menggunakan Windows yang berapa bit. Nah, saya pilih yang 64 bit ya. Lalu di sini kita akan download ini Bapak Ibu. Nah, sekarang otomatis sudah terdownload
Ya, di sini Bapak Ibu ya sudah terdownload. Nah, karena ini sangat kecil ya, hanya berapa mega gitu, jadi sangat kecil filenya. Oke, kalau sudah di-download nanti kita akan ke sini Bapak Ibu ya. Silakan cari file yang di-download tadi. Nah, sini sudah ada. Ini Bapak Ibu filenya. Jadi SCRC copy ya. Jadi sini ya Bapak Ibu bisa kelihatan ya. Nah, ini ya. SCR copy ya, yang ini. Ini Bapak Ibu. Nah, silakan dari sini, dari akan baru di download nih. Silakan Bapak Ibu klik kanan saja, lalu extra file di sini. Ya, jadi kita akan coba ekstrakan ke folder saja. Kita jadikan folder dengan klik kanan saja, lalu ekstrakan ke folder. Ya, kalau sudah Bapak Ibu, nah otomatis sudah terekstra jadi folder jadi sudah ada di sini. Nah, silakan. Nah, di sini sudah terekstra foldernya ya. Nah, ini dia foldernya, file-filenya. Nah, file inilah yang akan kita gunakan untuk mengkonekkan ke handphone kita ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah diekstrakan di sini Bapak Ibu. Folder yang tadi kita download ini, yang kita download ya ini Bapak Ibu, yang ini ya, yang 64 bit yang tadi. Kemudian kita sudah ekstrakan ke folder. Jadi sudah jadi folder di sini seperti ini. Ya, kita bisa rename, beri nama boleh di sini Bapak Ibu ya. Kita bisa beri nama. Ya, tinggal kita beri nama saja di sini Bapak Ibu ya. Rename saja, misalnya mirroring. Oke, sudah. Lalu bagaimana cara memanggilnya ya? Bagaimana cara kita mengoneksikan? Nah, tadi kan handphonenya sudah kita konekkan ya, kita sudah colokkan ke laptop kita tadi ya. Nah, caranya adalah silakan dibuka yang file tadi yang kita download, lalu cari yang namanya SCRCPY ya, no console. Nah, ini yang ini Bapak Ibu, tinggal ini saja, langsung kita klik yang ini, kita akan panggil handphone kita ya, panggil ke laptop kita. Klik saja 2 kali seperti ini. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, ini layar handphone saya sudah dipanggil ya. Jadi caranya sangat gampang Bapak Ibu ya, caranya sangat gampang ya. Jadi kita bisa hanya mengklik saja yang file yang ini, yang SCRCP no console ya. Jadi ini klik saja 2 kali ya, kemudian sudah otomatis terpanggil layar handphone kita. Jadi kita bisa kita bisa buka menu-menu di handphone kita dengan dari laptop kita ya, atau kita mau edit video bisa ya, misalkan ini ya, saya perbesar misalkan ini, kita bisa ya, kita bisa buka-buka gitu ya. Ini saya menggunakan laptop ya Bapak Ibu ya, jadi saya tidak buka dari handphone saya bukanya menggunakan laptop seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu mau edit video menggunakan KineMaster, tinggal buka aja KineMasternya ya, seperti ini ya. Jadi lebih tampilannya lebih besar ya, dibandingkan dengan kita mengeditnya di handphone kita Bapak ya. Jadi ini lebih besar dan ini tanpa delay Bapak Ibu ya. Kalau menggunakan
connect-nya menggunakan WiFi itu ada delay-delaynya. Tapi kalau ini Bapak Ibu tidak delay sama sekali ya. Ini kita bisa edit video ya, yang tadinya kita edit menggunakan handphone karena layarnya terlalu kecil. Nah, kita bisa edit menggunakan laptop kita sehingga kita lebih leluasa untuk mengedit video ya. Ini cukup menarik Bapak Ibu dan caranya cukup gampang. Ataupun Bapak Ibu yang suka ya, atau teman-teman yang suka main games, nah ini bisa ini ya, bisa main games, bisa nonton YouTube-an di sini ya. Jadi ini kita bisa edit video ya, nonton ya YouTube. Nah, ini bisa seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sering membuat video menggunakan KineMaster misalnya, ini bisa kita mirrorkan ke laptop kita, lalu kita bekerja di sini. Seperti itu Bapak Ibu, sangat mudah ya, sangat mudah. Nah, kemudian kita bisa nonton, misalkan kita mau nonton YouTube ya, nonton YouTube. Nah, sekarang saya coba buka di sini ya, buka. Ini saya buka menggunakan ini ya Bapak Ibu ya, menggunakan apa? Menggunakan laptop ya, bukan dari handphone saya ya. Jadi saya bisa buka isi handphone saya dengan menggunakan laptop ya, bisa edit video, bisa bekerja ya. Misalkan saya mau nonton YouTube ya, saya cari saya lah ya. Nah, misalkan ini ya, jadi kita bisa membuat nih, kita bisa nonton ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita bisa perbesar nih ya, kita bisa perbesar ya. Jadi tampilannya lebih besar seperti layar handphone, laptop kita. Jadi bukan lagi kecil seperti layar handphone, tapi ini lebih besar Bapak Ibu. Dari handphone saya loh Bapak Ibu ya, dan ini tidak delay sama sekali, cukup bagus ya. Untuk main games juga ya, buat teman-teman yang suka main games ini bisa dicoba nih ya, ini cukup menarik. Oke, itu saja Bapak Ibu. Jadi nah, ini bisa di mirrorkan menggunakan kabel USB kita ya Bapak Ibu ya, kabel kabel data yang sering kita gunakan setiap hari ya. Silakan dicoba-coba Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentarnya ya. Dan Bapak Ibu dan teman-temanku semua yang belum subscribe, jadi silakan Bapak Ibu lihat, kalau misalkan masih merah seperti ini di channelnya, berarti Bapak Ibu tinggal klik saja yang merah ini, lalu yang tanda loncengnya diklik juga, lalu all atau untuk semua ya. Saya tunggu Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan supaya kita tetap terhubung dan Bapak Ibu bisa mendapatkan video yang terbaru dari saya tiap hari. Terima kasih Bapak Ibu untuk dukungan subscribe-nya, sehingga saya bisa membagikan tutorial-tutorial yang baru buat kita semua dan juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bapak Ibu, teman-temanku semua, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat pagi.